Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini kita mau membahas tentang kisah seorang anak yang bermasalah lagi guys. Mirip-mirip sama Isabella Guzman yang pernah kita bahas. Kalau kalian belum pernah nonton mengenai video Isabella Guzman, kalian bisa klik link di description box ya. Terus kita lanjut, check this out. Jadi pada tahun 2003-an pernah ada sebuah keluarga yang sebenarnya sih bisa dibilang adalah keluarga yang bahagia ya guys. Ayahnya yang bernama Alan Scott Johnson dan ibunya yang bernama Diane Johnson, mereka ini sudah menikah lebih dari 20 tahun. Mereka berdua memiliki sepasang anak. Anak lelakinya yang pertama bernama Matt Johnson yang pada saat itu berusia 22 tahun dan anak keduanya yang bernama Sarah Johnson yang pada saat itu berusia 16 tahun. Sang ayah, si Alan Johnson ini merupakan seorang pengusaha perkebunan yang sangat sukses. Sedangkan ibunya, si Diane Johnson ini bekerja di sebuah kantor keuangan lokal di daerah Idaho, Amerika Serikat. Karena mereka ini kaya ya, mereka ini sekeluarga tinggal di sebuah rumah yang cantik dan besar. Rumah mereka ini memiliki halaman belakang yang menghadap langsung ke pegunungan Sawtooth, salah satu pegunungan yang terkenal di Idaho. Basicnya sih guys, mereka ini adalah keluarga yang happy family gitu loh ya guys. Mereka ini gak punya masalah sama siapapun. Mereka juga punya uang yang banyak, orang tuanya juga baik, dan anak-anak yang sangat manis. Beberapa orang mengenal Sarah Johnson ini sebagai anak yang baik, sweet, dan Sarah ini ternyata suka banget main volley guys. Tapi ternyata Sarah Johnson ini gak sebaik yang difikirkan sama orang-orang loh. Matt Johnson menjelaskan bahwa adiknya si Sarah Johnson ini adalah seorang drama queen yang selalu saja berbohong untuk mendapatkan apa saja yang dia mau. Sarah ini gak akan pernah mengakui kalau dia ini melakukan suatu kesalahan. Dan seperti biasanya si Sarah Johnson ini kalau udah kayak ngambek gitu ya guys, orang tuanya ini selalu menenangkan dia dengan cara memberikan apa yang si Sarah mau. Layaknya anak kecil yang manja gitu, yang kalau misalnya mau minta mainan gitu loh guys. Sampai suatu waktu, pada waktu itu lagi musim panas pada tahun 2003, Sarah Johnson bertemu dan langsung jatuh cinta dengan seorang pria yang bernama Bruno Santos Dominguez. Bruno Dominguez pada waktu itu baru berusia 19 tahun. Dia adalah seorang pria yang drop out dari SMA-nya. Bruno adalah transmigran ilegal yang berasal dari Meksiko. Bruno ini berasal dari keluarga yang miskin yang sering sekali terlibat dalam narkotika. Bahkan ada rumors yang mengatakan bahwa si Bruno ini adalah seorang anggota gangster. Kebayang guys, dengan background dari si Bruno yang seperti itu, pastilah ya si Alan dan Diane Johnson melarang hubungan percintaan si Bruno ini dengan Sarah Johnson putrinya. Yes, dan emang kedua orang tuanya si Sarah ini memang menolak sangat keras akan hubungan mereka berdua. Sarah itu masih tergolong remaja ya guys. Dia itu masih SMA dan dia ini bucin banget sama cinta pertamanya yaitu si Bruno ini. Si Sarah sadar kalau kedua orang tuanya nggak akan menyetujui hubungan percintaan mereka. Tapi dasar si Sarah ini anak yang manja ya guys. Dia ngerasa harus dapat apa yang dia mau. Setelah 3 bulan si Sarah dan Bruno ini pacaran, Sarah menunjukkan sebuah cincin pertunangan kepada teman dekatnya. Tetapi sesungguhnya teman dekatnya ini gak percaya guys kalau ternyata si Sarah dan Bruno ini sudah bertunangan. Pada tanggal 29 Agustus, Sarah Johnson minta izin kepada kedua orang tuanya untuk menginap semalam di rumah seorang teman. Awalnya orang tuanya si Sarah ini percaya sama kebohongan si Sarah ya guys. Nah, orang tuanya ini juga pinter kali ya. Ditanyain lah teman-temannya si Sarah gitu satu persatu mengenai keberadaan si Sarah. Ketika tahu bahwa putrinya ini telah berbohong, ayahnya si Alan Johnson langsung mencari Sarah dan menemukan Sarah di apartemen si Bruno. Matt Johnson, kakak dari Sarah, menerima beberapa kali panggilan telepon dari orang tuanya pada tanggal 1 September 2003.
Kedua orang tuanya ini sempat curhat sama si Matt bahwa mereka ini sangat marah, kecewa, dan malu sama tingkah laku si Sarah Johnson ini. Nah, malamnya si Matt Johnson ini juga mendapatkan panggilan telepon dari adiknya si Sarah Johnson. Sebenarnya ada sesuatu yang aneh sama tingkahnya si Sarah Johnson ini ketika berbicara di telepon dengan si Matt. Matt merasa bahwa si Sarah ini seperti terlalu tenang gitu dan kalem dalam menerima hukuman yang diberikan oleh orang tua mereka. Secara mereka ini kan kakak adik ya guys, jadi udah hafal banget lah ya tingkah laku adiknya sendiri. Biasanya ini si Sarah Johnson kalau dikasih hukuman selalu tuh hawanya marah, menentang gitu, nggak terima gitu kan ya sama ayah ibu mereka. Sehabis Sarah menelpon Matt, sebenarnya si Matt mau telepon balik mamanya, mau nanya lah ya kenapa si Sarah tiba-tiba jadi aneh gitu. Tapi karena posisi saat itu sudah tengah malam, Matt berpikir bahwa orang tuanya juga udah pasti tidur. Akhirnya si Matt ini mengurungkan niatnya untuk menelpon ibunya. Pada tanggal 2 September tahun 2003, tetangga keluarga Johnson ini mendengar adanya suara tembakan dari rumah keluarga Johnson. Dan gak lama kemudian Sarah Johnson lari keluar rumah guys. Dia berteriak meminta bantuan tetangga. Tetangga yang melihat hal ini langsung menelpon ke 911. Polisi pun langsung datang ke rumah keluarga Johnson. Ya guys, Alan Johnson dan Diane Johnson ditemukan telah meninggal karena dibunuh secara brutal. Diane Johnson ditemukan sedang dalam posisi tertidur di kamar mereka. Ditemukanlah bekas tembakan di kepalanya gitu. Diduga tembakannya ini berasal dari sebuah senapan. Sedangkan mayat dari Alan Johnson ditemukan di lantai sebelah tempat tidur mereka. Dia tertembak di dada guys. Polisi menduga bahwa sebelum ditembak si Alan Johnson ini posisinya habis mandi ya guys. Dan baru aja mau keluar dari kamar mandi, dia ini langsung tertembak. Polisi juga menduga bahwa Alan Johnson ini nggak langsung meninggal seketika. Dia ini masih sempat merangkak ke arah tempat tidur di mana istrinya berada. Ketika dia sedang berusaha mau memegang tangan istrinya, disitulah dia menghabiskan nafas terakhirnya. Sedih banget gak sih guys ngebayanginnya? Polisi pun menginterogasi si Sarah Johnson. Secara si Sarah ini adalah satu-satunya saksi di rumah itu. Dia mengatakan bahwa saat itu dia bangun tidur jam 6.15 pagi waktu setempat. Dan gak lama kemudian dia mendengar ada 2 suara tembakan. Lalu Sarah ini lari ke kamar orang tuanya. Tetapi ternyata kamar orang tuanya ini dikunci guys. Terus si Sarah ini sudah mencoba untuk menelpon ibunya. Tapi gak ada jawaban sama sekali dari handphone ibunya. Karena mengetahui ada sesuatu yang sangat tidak beres, makanya si Sarah ini lari keluar rumah, berteriak untuk meminta pertolongan tetangga. Berdasarkan track record kejahatan si Bruno yang udah banyak ya guys, terus cerita mengenai kehidupan pacaran antara si Bruno dan Sarah Johnson yang ditentang habis-habisan oleh orang tua Sarah. Awalnya polisi punya asumsi bahwa kalau si Bruno ini adalah tersangka pembunuhan Alan dan Diane Johnson. Secara Bruno ini punya motif yang jelas untuk ngebunuh orang tua Sarah. Tapi setelah polisi mulai fokus kepada Bruno, teman-teman dan keluarga Johnson mulai notice kalau si Sarah Johnson ini tampak sedikit aneh. Sarah tampak terlalu tenang atau malah nggak punya emosi apa-apa gitu ya guys, untuk seorang anak yang baru aja kehilangan orang tuanya secara brutal. Keluarga dan teman-temannya beberapa kali kayak mencoba untuk ngajak ngobrol gitu ya guys. Tapi si Sarah ini malah lebih fokus mau ketemu sama si Bruno guys. Dan yang paling bikin curiga ya guys, masa pas lagi penguburan orang tuanya nih ya, Sarah mengajak beberapa orang temannya untuk bermain voli nanti malam. Karena kesedihannya si Sarah ini kayak kurang tulus gitu ya. Akhirnya membuat orang-orang di sekelilingnya ini menjadi curiga kepadanya. Berdasarkan hasil investigasi sementara polisi, ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama adalah, walaupun Sarah ini mengklaim bahwa ada seseorang yang masuk ke rumahnya dan membunuh orang tuanya, tapi ternyata nggak ditemukan bukti apapun bahwa adanya pemaksaan masuk ke rumah itu. Fakta kedua adalah
nggak ada sama sekali barang-barang dari keluarga Johnson yang hilang. Berarti nggak ada maling kan ya guys? Fakta terakhir dan fakta yang paling penting adalah bahwa kedua orang tua Sarah ini nggak punya musuh sama sekali ya guys. Penyelidikan masih berlanjut. Beberapa kali Sarah diinterview oleh polisi, dan beberapa kali juga si Sarah Johnson ini mengubah kesaksiannya. Nah, di sini polisi sebenarnya udah mulai curiga sama Sarah Johnson ini guys. Tetapi karena belum ada bukti valid, polisi akhirnya tuh masih diem aja. Sampai akhirnya ditemukanlah sebuah bukti kunci yang gak bakalan bisa dipungkiri oleh Sarah Johnson. Polisi menemukan ada jubah mandi berwarna pink yang penuh dengan darah serta 2 buah sarung tangan. Sarung tangan sebelah kiri terbuat dari kulit, sedangkan sarung tangan sebelah kanan terbuat dari lateks. Polisi menemukan bahwa semua bukti-bukti itu di sebuah tempat sampah di depan rumah tetangga sebelah keluarga Johnson. Semua barang bukti tersebut akhirnya dites oleh forensik dan ternyata nggak ditemukan adanya DNA dari Bruno, melainkan DNA dari Sarah Johnson. Polisi juga menemukan senjata pembunuhannya ya guys, sebuah shotgun jenis Winchester di sebuah apartemen yang disewa oleh Sarah. Sebenarnya shotgun ini adalah punya keluarga Johnson yang memang disimpan di Pavilion Guest House belakang rumahnya keluarga Johnson. Sarah Mary Johnson akhirnya ditangkap pada Oktober tahun 2003. Persidangan Sarah diadakan 2 kali pada tahun 2005 atas kasus pembunuhan kedua orang tuanya sendiri. Pada tanggal 16 Maret tahun 2005, Sarah akhirnya mengakui semua kesalahannya dan merasa sangat menyesali perbuatannya. Dia dihukum sebanyak 2 kali seumur hidup dan ditambah 15 tahun atas penggunaannya terhadap senjata api. Pada tahun 2007, Sarah Johnson sempat menyatakan banding, tetapi akhirnya bandingnya ini ditolak oleh pengadilan. Dan saat ini, Sarah Johnson berada di Pocatello Women's Correctional Center di Idaho, Amerika Serikat. Jadi pelajaran banget ya guys buat kita semua. Ya cinta sih boleh aja, tapi kita harus tetap pakai logika. Jangan sampai kita ini menyesal di kemudian hari. Kayak kasus Sarah ini, orang tuanya meninggal, cintanya juga kandas, dan dia juga harus dipenjara sampai waktu yang gak bisa ditetapkan kapan dia harus bebas. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.